Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisananda Herawati, NIM 175211024 dari kelas MBS 6B. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan realisasi bisnis plan saya yang berjudul Martabak Gelato. Dengan adanya peminat yang cukup banyak terhadap makanan penutup seperti martabak sebagai produk relaksasi yang menghilangkan rasa stres setelah melakukan kegiatan tertentu, saya sebagai generasi muda merasa tertantang untuk membuat martabak dengan kreasi baru yang berbeda dari martabak pada umumnya, yaitu martabak gelato. Martabak gelato ini termasuk dalam kategori makanan penutup ala barat, di mana di atasnya ditambahkan dengan gelato atau es krim nitrogen cair dan buah-buahan atau bisa juga dengan Oreo. Martabak gelato sendiri juga merupakan bisnis baru di negara Indonesia dan tidak pernah sepi akan pesanan pelanggan, karena bisnis ini sangat jarang ditemukan, khususnya di kota Surakarta. Apalagi harga dari semua bahan baku pembuatan martabak gelato ini sangat mudah ditemukan di Indonesia dan harganya cukup terjangkau. Bidang usaha ini tidak hanya dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi, melainkan mudah dikerjakan sendiri. Nah, usaha martabak gelato yang saya jalankan ini memiliki visi misi tertentu. Visinya yaitu menjadi usaha makanan penutup terkenal di kota Surakarta. Dan misinya yaitu yang pertama, menciptakan industri produk makanan yaitu martabak gelato yang berkualitas dan disukai oleh masyarakat. Yang kedua, melakukan promosi produk ke pasar sasaran dengan memberdayakan media sosial. Dan yang terakhir, memberikan serta menerapkan pelayanan yang baik demi kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya ada analisis strategis. Nah, analisis strategis di sini terdiri dari analisis eksternal, analisis internal, dan analisis SWOT. Yang pertama tadi kan ada analisis eksternal. Nah, analisis eksternal meliputi analisis pelanggan yang memperhatikan 3 hal penting, diantaranya yang pertama segmen pasar, yaitu masyarakat dengan tingkat pendapatan kelas menengah dengan pemberian harga terjangkau dan tidak menyulitkan. Yang kedua, motivasi konsumen. Motivasi konsumen dalam pembelian produk yang saya jual adalah kreasi baru pada produk martabak pada umumnya yang mirip dengan makanan ala barat dan harga yang dibanderol sangat terjangkau. Yang ketiga, manfaat produk dalam pemenuhan kebutuhan. Nah, martabak gelato ini dapat memenuhi keinginan konsumen yang sangat menyukai makanan penutup sebagai produk relaksasi yang menghilangkan rasa stres setelah melakukan kegiatan tertentu. Selain analisis pelanggan, pada analisis eksternal juga ada analisis pesaing, di mana menurut hasil survei yang ada, persaingan kami cukup tinggi, yaitu ada usaha yang sejenis dengan usaha kami di kota Surakarta, terutama di dekat kampus UNS. Pesaing yang pertama yaitu LBS Tegal Pak Mukmin Martabak Telur dan Manis. Dan pesaing yang kedua yaitu Martabak dan Terang Bulan Jalan Insinyur Sutami. Selanjutnya, analisis eksternal yang terakhir adalah analisis pasar yang terdiri dari analisis lingkungan dekat dan analisis lingkungan jauh. Analisis lingkungan dekat meliputi distributor, pemasok, konsumen, dan pesaing. Sedangkan analisis lingkungan jauh meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan sosial budaya, lingkungan hukum, lingkungan teknologi, dan lingkungan global. Kemudian analisis internal. Analisis internal di sini terdiri dari kemampuan sumber daya manusia dalam bisnis dan kekuatan modal.
Adapun sumber daya manusia yang terlibat dalam kelangsungan usaha ini yaitu distributor, tenaga kerja, dan masyarakat sekitar. Untuk kekuatan modal dalam menjalankan bisnis ini diperkirakan membutuhkan modal sebesar 14.423.000. Modal ini berasal dari modal pribadi tanpa adanya pinjaman dari pihak luar. Selanjutnya, yang terakhir adalah analisis SWOT, di mana kekuatannya terdiri dari harga produk yang dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, mempunyai banyak pilihan varian rasa, kualitas dan cita rasa yang berbeda, pelayan yang baik dan ramah, lokasi yang strategis atau belakang kampus UNS dan bisa memesan via online. Dan kelemahannya terdiri dari produk yang ditawarkan mudah ditiru, tidak tahan lama, lahan parkir yang sempit, dan teknologi masih terbatas. Kemudian peluangnya terdiri dari jajanan ringan yang semakin diminati oleh semua kalangan masyarakat, hubungan dengan pemasok berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah ancaman. Ancaman tersebut terdiri dari adanya pesaing baru yang menawarkan produk yang sama, varian rasa yang dimiliki pesaing sejenis dan beragam, kenaikan harga bahan pelengkap yang dipengaruhi kondisi ekonomi, dan yang terakhir adanya isu-isu tentang jajanan yang tidak sehat. Rencana pemasaran. Rencana pemasaran ini terdiri dari gambaran umum pasar dan strategi pemasaran. Gambaran umum pasar yang pertama ada segmentasi, di mana dalam usaha ini secara demografis saya memilih masyarakat dengan tingkat pendapatan kelas menengah dengan pemberian harga terjangkau dan tidak menyulitkan. Kemudian, secara geografis saya memusatkan penjualan pada wilayah Jawa Tengah, terutama daerah kota besar seperti Surakarta, dekat dengan kos-kosan dan dekat dengan kampus UNS. Dan yang terakhir, secara psikografi saya memilih masyarakat secara keseluruhan yang menginginkan keunikan dalam kuliner, khususnya martabak gelato. Kemudian gambaran umum pasar. Yang kedua adalah targeting. Setelah melakukan segmentasi yang ada, saya memiliki targeting yang cukup simpel. Saya menargetkan kepada siapa saja atau masyarakat secara keseluruhan. Pada prinsipnya, saya akan membuka usaha ini dengan suasana kekeluargaan dan pelayanan yang baik, sehingga membuat masyarakat merasa puas dengan pelayanan saya. Gambaran umum pasar yang terakhir yaitu positioning. Dalam hal positioning, produk martabak gelato ini akan saya posisikan sebagai produk martabak dengan rasa yang lebih enak dengan martabak pada umumnya, namun harganya tetap dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Selanjutnya, strategi pemasaran yaitu terdiri dari 1. Produk. Produk yang dihasilkan yaitu martabak gelato. Martabak gelato adalah usaha yang bergerak di pembuatan makanan penutup sebagai produk. Martabak gelato ini tersedia dengan berbagai varian rasa dan topping yang disesuaikan dengan selera konsumen. Adapun moto dari produk tersebut yaitu martabak gelato make the sweetness live. Selanjutnya yang kedua, price atau harga. Harga per porsi dari martabak gelato ini yaitu Rp5.000 dan harga ini dapat dijangkau oleh semua masyarakat. Yang ketiga, place atau tempat. Tempat memproduksi dan menjual martabak gelato yaitu di belakang kampus UNS atau Jalan Insinyur Sutami nomor 36 A Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Yang keempat, dalam
Proses promosi. Dalam memasarkan produk saya melakukan promosi melalui media online seperti IG dan Facebook yang saya beri nama @martabakgelato. Rencana organisasinya di sini, pemiliknya adalah saya sendiri, Lisa Nandairawati. Nama usahanya yaitu Martabak Gelato. Bidang usahanya adalah industri produk makanan penutup. Alamat usahanya terletak di belakang kampus UNS, Jalan Insinyur Sutami, nomor 36A, Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Alamat emailnya martabakgelato22@gmail.com. Kemudian jumlah tenaga kerja atau SDM yang menjalankan usaha ini yaitu 5 orang, yang mana struktur organisasinya terdiri dari pimpinan diikuti oleh jabatan bawahannya, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan, dan karyawan lainnya. Masing-masing jabatan tersebut memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Yang selanjutnya ada jadwal kegiatan pra-operasional dan jadwal pelaksanaan, yaitu pada bulan kedua kami melakukan persiapan seperti menyusun bisnis plan. Pada bulan ketiga kami juga melakukan persiapan seperti konsultasi pembuatan bisnis plan, pengumpulan dan presentasi bisnis plan. Pada bulan keempat dan kelima, kami mengumpulkan foto produk atau jasa. Dan pada bulan keenam, kami mempersiapkan peralatan, membeli bahan baku usaha, siap beroperasi, mengelola usaha, dan laporan evaluasi pelaksanaan usaha. Rencana produksi dan operasi. Yang pertama, ada produk yang dihasilkan, yaitu martabak gelato lengkap dengan berbagai macam topping dan varian rasa. Yang kedua, ada proses produksi. Dalam membuat martabak gelato ini sebenarnya sangat mudah dan hampir sama dengan martabak pada umumnya. Hanya saja, martabak gelato ini disajikan dalam kreasi yang berbeda dan baru, yaitu di atasnya ditambah dengan gelato atau es krim nitrogen cair dan buah-buahan atau Oreo supaya menjadi makanan penutup ala barat. Dan dalam membuat martabak gelato ini kami membutuhkan beberapa bahan baku. Di antaranya tepung terigu, susu bubuk, telur ayam, gula pasir, dan air. Lalu bahan penolong yaitu diantaranya ada ekstrak vanila atau almond, perasa makanan seperti jus stroberi, butiran coklat, potongan buah atau karamel, mentega, coklat meses, keju cheddar parut, dan susu kental manis. Kemudian peralatan atau mesin yaitu ada cetakan martabak, mixer, kompor, kulkas freezer, panci, dan meja produksi. Nah, dalam memilih bahan baku dan bahan penolong untuk produksi, mengoperasikan mesin dan alat-alat produksi, mengawasi dan merawat mesin tadi, kami membutuhkan 2 orang karyawan. Selain itu, kami juga membutuhkan gedung untuk menjalankannya, yaitu di sebuah rumah yang terletak di Jalan Insinyur Sutami, nomor 36A, Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, atau tepatnya di belakang kampus UNS. Rencana keuangan. Sumber dana untuk mendirikan usaha martabak gelato ini berasal dari modal pribadi, yaitu sebesar Rp400.423.000. Dari modal tersebut, kami realisasikan untuk memenuhi kebutuhan dana untuk operasi produksi setiap bulan, yaitu sekitar
5.573.000. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan dana peralatan produksi yaitu sekitar 4.600.000. Dan yang terakhir untuk memenuhi kebutuhan dana tunai untuk modal kerja setiap bulan sekitar 3.250.000. Selanjutnya, untuk mengetahui laba bersih usaha dan laba kotor usaha, kami melakukan perhitungan dengan membuat laporan laba rugi 3 bulan, yaitu bulan April sampai bulan Juni, sehingga menghasilkan laba bersih usaha sebesar 27.531.000 dan laba kotor sebesar 28.031.000 rupiah. Kemudian masa pengembalian modal usaha atau payback period yaitu 6,3 bulan. Hal itu diperoleh dari hasil investasi dibagi laba plus penyusutan atau 14.423.000 rupiah dibagi 27.531.000 rupiah dikali 12 bulan lalu yang terakhir yaitu return on investasi atau ROI yang diperoleh dari 27.531.000 rupiah dibagi 14.423.000 dikali 100% sama dengan 190%. Dari laporan realisasi bisnis plan di atas dapat diketahui bahwa usaha martabak gelato tersebut masih perlu dievaluasi. Evaluasi tersebut diantaranya yang pertama, karena martabak gelato masih tergolong dalam produk makanan penutup yang baru di Indonesia, maka kami akan meminta feedback atau review dari karyawan supaya mereka merasa bahwa pendapatnya dan evaluasi yang sudah dilakukan berharga untuk kemajuan usaha. Yang kedua, karena masih dirasa baru, maka untuk mendukung proses evaluasi, kami menyiapkan kotak saran dan kritik guna memperoleh review atau feedback dari pelanggan soal kebersihan lingkungan usaha dan hidangan makanan, serta harga yang dibanderol. Yang terakhir, dalam bisnis jualan martabak gelato ini, yang sebelumnya kami tidak memerlukan sumber daya manusia yang ahli dan mempunyai skill yang khusus, maka untuk mengevaluasi proses perekrutan karyawan, si calon pelamar kami wajibkan untuk membawa persyaratan tertentu, terutama CV, supaya kami dapat melihat keahlian si pelamar. Nah, itu tadi penjelasan dari saya terkait laporan realisasi bisnis plan martabak gelato. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.